Shalom saudara sekalian. Shalom, brothers and sisters. Ya, kita bersyukur hari ini kembali ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. We are grateful that we have the chance again today to contemplate about God's word. Dan kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-5. We are going straight from Matthew chapter 5. Kita membaca ayat ke-43 sampai dengan ayat ke-48. We are going straight from verse 43 until 48. Saya akan membacakan ya beberapa ayat di sini, lalu terus kemudian saya membaca 3 ayat, translator akan membaca 3 ayat berikutnya. Pastor Billy will read 3 verses and I will continue in English. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan berkatilah perenungan pada hari ini. Father, bless our contemplation today. Beri kepada kami kerendahan hati untuk bisa menerima firman-Mu. Give us humility to accept your words. Dan kami boleh percaya dan dengan anugerah Tuhan kami boleh menaatinya. That we may believe and also with your grace we may follow it. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang menguraikan dan juga Ignacio, Saudara Thomas juga yang menerjemahkan. Pray for Pastor Billy as well as the translators. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara, ayat ini kalau saudara membaca itu sebetulnya ada kaitannya dengan Imamat 19 ayat 18 ya. Imamat 19 ayat 18. So this has a connection with Leviticus chapter 19. 19. And we read verse 18 ya. Saya membaca, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Ya, saudara, ini tentu saja waktu saudara membaca di kalimat Tuhan Yesus, kok bisa jadi muncul ada bencilah musuhmu itu dari mana gitu ya? So when you hear Jesus' sentence here, where does it appear? Hate your enemies. Karena itu waktu kita membaca bagian ini kita nggak bisa dengan serta-merta melihat kontrasnya seperti kayak Yesus mempersalahkan tulisan di dalam Levitikus 19, tidak. And when we read this, we cannot blame Jesus for the comparison of this in Leviticus. Tapi Yesus sebetulnya sedang defend gitu ya, sedang melakukan pembelaan terhadap makna yang ada di dalam Levitikus 19, yet at the same time juga goes far beyond ya. Jadi dia melampauinya juga. But Jesus was defending the meaning behind what is stated in Leviticus, but not only that, he goes beyond that. Maksudnya ini sangat tergantung dengan bagaimana kita ini menafsir kata neighbor itu ya, kata sesama gitu, seperti yang ada di dalam Levitikus 19 itu artinya apa gitu. This is very much dependent on our definition of neighbor, just as is stated on Leviticus 19. What is the definition of a neighbor? Ya, kita bisa mendefinisikan ini secara sempit ya gitu ya. Kita bisa sangat restriktif pengertiannya. Our definition may be very narrow and very restrictive. Maksudnya kita bisa melihat, jadi yang mesti dikasih itu my neighbor ya. Jadi kalau yang non neighbor, maksudnya outsider, ya jadi nggak perlu
mengasihi dong. You may define it as, yeah, I only will love my neighbor, therefore my non-neighbors will not get the attention from me. Dari situ terus kemudian muncul interpretasi populer ini ya, hate your enemy, karena saya nggak obliged untuk mengasihi yang non-neighbors tadi. And from that, an interpretation is born where, yeah, you hate your non-neighbors. Saudara, ini persoalan neighbor ini kayaknya memang menjadi isu ya, bahkan saudara membacanya juga di dalam Lukas pasal yang ke-10 gitu. And this becomes an issue. Even you can read it in Luke chapter 10. Nah, di situ ada seorang lawyer ya, seorang ahli Taurat yang terus kemudian ya menanyakan who is my neighbor gitu. Apa sih sebetulnya neighbor? Neighbor saya itu siapa gitu. And there it is asked, who is my neighbor? Ya, tentu saja kita tahu kalimat itu diucapkan oleh lawyer ini dengan tidak sincere, tapi seperti Alkitab mengatakan untuk membenarkan dirinya, to justify himself. And of course, the lawyer said this actually insincerely, and it is just said to justify himself. Tetapi yang kita bisa belajar di sini ya, maksudnya inilah keberdosaan manusia yang mendefinisikan dengan semaunya tetangga atau sesama yang perlu dikasih itu siapa. But this just shows us how sinful we are in nature, that we define our neighbor as freely as we want it to be. Ya, dan di sinilah saya apa keindahan atau kepentingan significance daripada perikop yang kita baca ini. And this is the significance of the topic that we are going to discuss today. Nah, so waktu saudara membaca di situ ajaran atau perintah bahkan ya Yesus Kristus untuk mengasihi musuh, ya ini bisa kedengaran sebagai sesuatu yang apa ya, ini utopia atau bagaimana ya ini? When you hear the commandment of Jesus that said, love your enemies, you may think that it is only idyllic or utopia. Tetapi begini saya, kita mesti mengerti firman Tuhan ya, itu bukan berdasarkan sesuatu yang ya kita anggap itu bisa berfungsi secara pragmatik gitu, baru itu benar, bukan demikian. But the word of God is not to be understood by pragmatic if it is able to be implemented pragmatically or not. Tetapi firman Tuhan itu dibangun sebagai satu refleksi ya dari karakter Allah sendiri, dan itu yang mau dikejar di sini, yang mau diajarkan di sini. But it is a reflection of God's very own character, and that is what we are going to learn today. Nah, so kalau sudah membaca di dalam ini ya, Matius di dalam khotbah di bukit ini kan ada istilah greater righteousness atau better righteousness ya, keagamaan yang lebih baik daripada orang-orang Farisi, atau terjemahan bahasa Inggrisnya pakai istilah better righteousness ya. So in Matthew on the Sermon on the Mount there was stated a better righteousness than those of the Pharisees. Nah, apa artinya greater atau better righteousness ini? And what does these better or greater righteousness mean? Nah, kita bisa membaca kulminasinya di dalam perikop ini ya. Sebelumnya, kalau sudah membaca di dalam bagian-bagian sebelumnya itu ada 6 examples ya, ada contoh-contoh di situ, kasus-kasus gitu yang dibahas, dan ini adalah boleh dibilang summary-nya sebenarnya perikop ini. And this is it is the culmination of previous verses, verses that has been summarized into one summary. Sekali lagi saya kembali kepada Levitikus 19 tadi ya, yang seolah-olah dengannya Yesus berpolemik seolah-olah. And going back to Leviticus 19, where Jesus was at a polemic, as if Jesus was having a polemic. Ya, tadi kita mengatakan ini berkembang interpretasi ini ya, populer di kalangan orang-orang Yahudi ya. Kalau saya hanya perlu mengasihi sesama saya, my neighbor, ya berarti mereka yang nggak belong to my neighbor, ya saya nggak perlu mengasihinya, alias saya boleh membencinya. And we go back to the interpretation that was born from the Jews, that if a person is not my neighbor, then I don't need to love him.
or her. Nah, so di dalam zaman ini ya, zaman apa itu Yesus itu ada namanya Qumran community, ini kelompok Qumran. So in Jesus' generation, there was this Qumran community. Ya, mereka ini satu komunitas yang berusaha untuk hidup radikal ya. And they were a community that tried to live radically. Dan ya ada kutipan ini ya dari aturan rule Qumran yang berbunyi seperti ini ya. And a rule of the Qumran is like this. Ya, dan saudara bisa mendengarkan ini, saya coba kutip di dalam bahasa Inggris ya. To love all the sons of light and to hate all the sons of darkness. Itu aturan apa, rule apa untuk mengasihi anak-anak terang dan bersamaan dengan itu ya membenci anak-anak kegelapan itu ya. So, saudara bisa melihat di sini ya mungkin saja ini resepsi populer itu juga berasal dari Qumran rule ini ya. So this popular reception may also originate from this Qumran rule. Ada satu penafsir ini ya, Jörg Jeremias, dia ini penafsir Jerman, dia mencoba untuk bikin ini namanya ya, semacam parafrase gitu ya untuk memudahkan kita lebih mengerti. So a German interpreter tried to paraphrase it for us that we may easily understand it better. Ya, jadi dia menerjemahkan seperti ini. So he translated it like this. You shall love your compatriot, but you need not love your adversary. So kamu harus ya mengasihi ya inilah teman sebangsamu gitu ya. Tapi musuhmu ya kamu nggak harus mencintainya. Nggak harus mencintai itu ya berarti ya boleh membenci. Nggak harus mencintai itu ya berarti boleh membenci. So when you don't need to love someone, that means that you can hate that someone. Nah di sini kita bisa merekonstruksi itu kira-kira populer resepsi hate your enemies itu datang dari mana gitu. So here we can reconstruct this reception where from where does the term hate your enemy come from? Tetapi kalau kita membaca ya di dalam perintah atau ajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. But when we see the teachings that Jesus gave to his disciples, ya ini nggak kalah radikal sebetulnya ya dengan ajaran Qumran gitu. Of course, it is not less radical than what the Qumran teaches. Tapi sangat ada beda di sini. Whereas Qumran itu radikalnya adalah radikal memisahkan diri, maksudnya ya bisa dibilang semacam sektarian ya spiritnya. But the Qumran, but it is very different because in the Qumran, it mainly focuses on how you separate yourselves. Tetapi kalau di sini dalam ajaran Yesus justru radikalitasnya itu terletak pada bagaimana kita bahkan mengasihi mereka yang paling jauh gitu ya, bahkan embrace ya mereka yang furthest gitu, yang di tempat yang paling remote ya. But the radicality of Jesus' teachings is how we can even reach out or embrace the people who are even the furthest away from us, even in remote places. Bukan saja kita ini nggak boleh retaliate ya, bukan saja kita ini nggak boleh membalas atau membalas dendam. Not only are we not allowed to take vengeance or retaliate, juga bukan saja kita ini nggak boleh resist, kita ini nggak boleh melawan gitu. And not only should we not be able to resist, tetapi bahkan kita diajak untuk mendoakan ya atau mengharapkan yang baik bagi mereka yang menganiaya kita. But even we are told to even pray for them and also hope for the best for those who persecute us. Nah, sekali lagi, apakah ini sesuatu yang livable ya? Ini sesuatu yang bisa terjadi atau tidak sih sebetulnya ajaran Yesus ini? And when you think of it, is this something livable? Is it something that is able to materialize? Saudara bisa melihatnya di dalam kehidupan Yesus sendiri. And you can witness it in Jesus' own life. Ya, perkataannya di atas kayu salib. His words on the cross. Ya Bapa, ampunilah mereka,
Ya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Father, forgive them because they do not know what they are doing. Saudara mungkin mengatakan, ya ini Tuhan Yesus ya, ya Tuhan Yesus. Tapi kita kan manusia ya, kita kan manusia berdosa. Yeah, you may say that, yeah, Jesus is God and we are only sinful humans. Tetapi Yesus juga adalah manusia sejati. But Jesus is also a true human. Dan di dalam Yesus ya, kita bisa mendapatkan kekayaan cinta yang seperti ini juga sebetulnya. And in Jesus, we are also able to receive this abundant love. Tentu dari kekuatan kita sendiri, dari kekuatan cinta kita sendiri nggak mungkin betul saya. Of course, with our own powers of love, it is not possible. Tapi di dalam Kristus ini bisa terjadi. But in Christ, that can happen. Dan saudara membaca itu di dalam kehidupan Stefanus, martir yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul misalnya. And you can see it in Stephanus, the martyr. Nah, saudara membaca di situ ya, ini perkataan terakhirnya itu juga sangat-sangat serupa dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. And his very last words were actually similar to what Jesus said on the cross. Coba kita baca Acts 7 ya, Acts 7 kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60. We're going to read from Acts 7 verse 60. Sambil berlutut ia, yaitu Stephen, berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. So Stephen, and falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold the sin against them. Nah, saudara, sekali lagi, ini berarti betul-betul bisa terjadi, kan? And once again, this can happen. Ya, inilah artinya martir ya. Martir itu artinya apa? Seorang saksi. Stefanus itu betul-betul adalah seorang saksi yang menunjuk kepada Kristus. This is what it means to be a martyr. Someone who is a witness that points to Christ. Ya, di dalam kesaksiannya itu Stefanus sungguh-sungguh mempermuliakan Kristus. And in his witness, he truly glorifies Christ. Jadi di dalam kesaksian ini saya ada pengharapan ya orang-orang yang keras hatinya yang dipenuhi dengan hatred, kebencian itu, mereka bisa melihat terang. And in his witness there is hope. There is hope for those who are hard in their hearts that they can be able to see the light. Dan ini bukan kebetulan, kita tahu ya, Saulus itu ada di sana pada saat itu ya. Saul ini maksudnya yang terus kemudian menjadi Paulus itu ya. Itu dia ada di sana menyaksikan ini kan. And this is no coincidence because Saul was there. Saul who later became Paul. Jadi apa sih saya ini inti daripada atau goal katakanlah ya dari loving our enemies? And what is the goal when we love our enemies? Ya, tentu saja bukan supaya menunjukkan kerohanian kita sendiri. Ini bukan tentang kita kok. Of course, it is not to show your own spirituality. It's not about us. Ya, tapi ini adalah untuk memberi segala kemuliaan kepada Kristus yang telah mendahului kita. But it is to return all glory to Christ who predecesses us. Menunjuk points to Christ yang menjadi model daripada mengasihi musuh ini. To point to Christ who has become a model for us to love our enemies. Dan juga pada akhirnya supaya orang itu boleh melihat ya kesaksian ini sebagai terang yang menerangi hati mereka yang gelap. And at the end, to be a witness to witness the light that is able to shine upon their hearts that is drowned in darkness. Tapi kita tetap nggak boleh salah mengerti ya, saya ini mengasihi musuh ini bukan berarti terus memberi diri untuk dibully, pasti bukan itu ya. But we should not misunderstand it in the way that when loving our enemies we give ourselves to be bullied. Ya, kalau saudara membaca di dalam Injil sendiri, Yesus juga ada reaksi yang polemikal terhadap the scribes, Pharisees, itu dicatat ya di dalam Injil.
And in the gospel, it is also stated that Jesus also had a polemical response towards the scribes, towards the Pharisees. Seperti dikatakan oleh R.T. France, dia mengatakan seperti ini ya. Jadi saya kutip saja. His concept of love is apparently not at the level of simply being nice to people and of allowing error to go unchallenged. Saya terjemahkan ya. Jadi konsep dari Yesus ya tentang cinta, tentang kasih ini ya tentu saja nggak boleh dimengerti ini artinya bukan ya saudara pokoknya bagaimana selalu harus nice kepada orang gitu ya, nggak boleh ada polemik sama sekali gitu ya, nggak boleh menegur, kalau orang salah ya tutup mata saja begitu ya, nggak usah di challenge dan sebagainya. Jelas itu bukan gambaran love yang dimaksud di sini. Kutip R.T. France lagi, dia mengatakan love is not incompatible with controversy and rebuke. Jadi kasih itu saya bukannya tidak kompatibel ya, bukannya selalu berbenturan dengan kontroversi dan dengan teguran itu. Jadi apa kalau begitu ya? Sekali lagi ya, cinta kasih yang dimaksud ini sebetulnya apa sih mengasihi musuh ini? So love is not. Cuma yang terakhir aja. Apa kasih? Karena tadi saya cuma terjemahin Inggris ke bahasa Indonesia. Cuma kalimat yang terakhir aja. Bisa diulang Pak tadi yang terakhir? Ya, jadi apa sih artinya sebetulnya mengasihi musuh ini? So what is the true meaning of love your enemies? Sekali lagi tadi seperti kita sudah katakan, ini tidak lain tidak bukan adalah merefleksikan karakter dari Allah sendiri. And it is again none other than to reflect God's very own character. Ya, kalau saudara membaca di dalam ayat yang sebentar sudah balik lagi ke ini ya, ayat yang ke 45 ya, di situ dikatakan kita ini adalah anak-anak Bapa kita yang di sorga. And on back again to the verse 45 where it is stated that we are sons of the Father who is in heaven. Dan Bapa kita yang di sorga itu seperti apa? Yaitu dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. And he is a Father in heaven who makes the sun rise on the evil and on the good as well. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. And sends rain on the just and on the unjust. Jadi saudara melihat di sini kan ini adalah karakter dari Allah sendiri seperti itu. So you see here the very character of God is like that. Maksudnya sederhana, Tuhan tidak hanya memberikan matahari dan hujan kepada orang baik dan benar saja. It is very simple. God doesn't only let the sun rise and send rain to only to the good people. Tetapi dia juga memberikannya kepada orang jahat. Berarti dia memberikannya juga kepada musuh-musuhnya. But he also gives it to the evil. That means the enemies as well. Maka saudara dan saya, kita yang percaya kepada Allah yang seperti ini, kita diundang untuk hidup seperti Dia. So when we believe in a God like that, then we are also invited to be like a God like that. Nah, so kita waktu membaca bagian ini kita nggak boleh salah mengerti ya, seolah-olah dengan melakukan demikian baru kita layak disebut atau baru kita dijadikan anak-anak Allah. Bukan itu ya maksudnya ya. We should not misinterpret it in a manner where once we do that, then only we become worthy to be called God's sons. Tapi bahwa dalam pengertian status ini sudah diberikan terlebih dahulu di dalam Kristus. Maksudnya status anak-anak Allah ini sudah diberikan terlebih dahulu di dalam Kristus. But it is to be understood that the status of sonship has already been given to us in Christ. Dan tandanya bahwa ini adalah anak-anak Allah yang sejati, yaitu dia itu dimampukan untuk mengasihi musuh-musuhnya. And one of the signs is that we are able to love the enemies. Ya, atau istilah lebih baik itu the mark ya, the mark. The mark. Ya, okay. bukan the sign tapi the mark. Okay. Biasanya marks of true Christian gitu. Dan ini comparable saya dengan kalau saudara membaca misalnya di dalam Sabda Bahagia
And this is also comparable to when you read the Beatitudes. Misalnya pasal 5 ayat ke-9 di situ dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. And it is said, blessed are those who are sons of God. Can you repeat that again? Kamu buka aja Matius 5 ayat 9. So blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Ya, di situ kan dikatakan memang ada kata sambung karena gitu ya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Of course, there is a conjunction, for they will be called children of God. Ya, tapi kita nggak boleh mengerti, oh ini orang yang berhasil ya di dalam membawa damai, baru mereka boleh disebut anak-anak Allah. Bukan itu saya artinya. But again, it doesn't mean that they make peace first, then only they are called children of God. Tapi justru pengertiannya adalah karena mereka ini adalah anak-anak Allah, makanya mereka ini seharusnya sudah sepatutnya, sudah selayaknya membawa damai. But because they are called the children of God, then they should normally, they should by default bring peace. Jadi ini adalah agen tanda ya, the mark of ya anak-anak Allah yang sejati, yaitu menjadi pembawa damai atau peacemaker. And this is once again the mark of children of God's children, and that is they bring peace. Tadi kita mengatakan bahwa perikop ini sebetulnya merupakan summary daripada perikop-perikop sebelumnya. Maksudnya Yesus memberikan 6 kasus di atasnya kalau saudara baca ya. And we already discussed that this topic is a summary of the previous topics. Tapi ini ada summary ya, kita bisa mengatakan seperti itu, yaitu waktu kita membaca ayat yang ke 48 ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. But to summarize this summary, we can read from the verse 48, and that is, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Sekali lagi ya, saya ini kalimat ini kalimat tesisnya boleh dikatakan seperti itu. Ini adalah klimaksnya ada di sana. And we see that this sentence contains the climax. Dan inilah juga sebetulnya arti daripada better righteousness yang sudah dibicarakan sebelumnya. And this is also the definition of the better righteousness that we have already discussed. Yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya ini menjadi sempurna ya, sempurna sama seperti Bapa kita yang di sorga yang juga adalah sempurna. And that is how we as believers should also become perfect, just like how our Father in heaven is perfect. Jadi sekali lagi kita melihat di sini bahwa kehidupan daripada para murid ini seharusnya di-inspired ya, diinspirasi bukan berdasarkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat atau even Jewish society. So here we see that our lives as disciples should not be inspired from the norm that society gives us, or even by the Jews. Ya, by the Jews maksudnya di dalam zaman Yesus waktu dia murid-murid pada zaman itu. So in Jews in the context of Jesus, in Jesus' generation when his disciples were there. Ya, tapi harusnya itu di-inspired oleh karakter Allah sendiri. But it should only be inspired by the character of God itself. Nah, saudara melihat di sepanjang sejarah, bukan cuma di Jewish society ya, tapi ya ini berulang-ulang terus ya. Bagaimana God-given law itu Taurat atau hukum perintah yang diberikan Allah itu seringkali dimodifikasi demikian rupa ya sehingga jadi confirm dengan norma-norma masyarakat yang sudah established. So you see in the course of history in the Jewish society how God has given commandments or the Torah and how humans have altered it so that it has conformed to their personal norms. Ya, hati-hati ini juga kita nggak kebal ya saudara hidup di Eropa waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita baca Alkitab, jangan-jangan kita modifikasi juga supaya jadi conform dengan European culture lagi. And we need to be careful because it also can happen to us where we live in Europe and when we read the Bible, then we can
we may have the tendency to modify it to conform to their European culture. Atau orang yang hidup di Asia juga bukan perkecualian, mungkin juga sama waktu baca Taurat, waktu baca firman Tuhan, ternyata diakomodasi demikian, akhirnya itu tidak lain tidak bukan sebetulnya hanya mengajarkan Asian culture gitu. And this can also happen in Asian countries where you read the gospel, you read God's word, then you modify it and you alter it to just show or teach Asian culture. Nah, ini yang terjadi di dalam zaman Yesus kan juga seperti itu ya, di-confirm dengan norms Jewish society pada saat itu. And this very same thing happened when in Jesus' generation, where it was conformed to their norms. Ya itu tadi saya waktu membaca kasihlah apa ini kasihlah sesamamu. Oh, berarti yang bukan sesamaku saya nggak perlu kasihi lah. Berarti kalau musuhku ya sudah pasti saya nggak perlu mengasihi. Nah, orang itu bukan sesamaku gitu ya. Jadi ya bencilah musuhmu. And in the context of loving your neighbor, where they altered it like, yeah, if then people who are not my neighbor, then I do not need to love them. So you see how it has conformed to their own norms. Tapi ya kitab Imamat Levitikus sebetulnya kan nggak mengajarkan itu ya. But the book of Leviticus doesn't teach us that. Jadi waktu Yesus memberikan authoritative interpretation ya atas Torah, apa yang sebetulnya dia lakukan di sini? So when Jesus gave an authoritative representation of the Torah, what does he actually give us? Yaitu dia mengajak itu murid-murid, dia mengajak para pendengar, nah itu tuh melihat ya di balik Taurat itu sebetulnya apa? Yaitu karakter dari Allah sendiri. That he invites the people listening to him to understand that behind all the Torah is God's character itself. Sudah kalau kita nggak mengerti ini ya, waktu kita mendengar firman Tuhan ya, jangan-jangan kita hanya berurusan dengan wejangan-wejangan moral ya, dengan apa ya, merely moral instructions itu, instead of God's own character. And when we understand it wrongly, then we may use the Bible as only a mere teacher of morality, and there is no God's character in that equation at all. Maka waktu kita merenungkan perintah Tuhan ya, Taurat Tuhan, jangan kita tidak melihat karakter Allah di baliknya. And when we contemplate about God's Torah, God's commandment, let us not think about God's character. Dan ya God's character yang ditekankan di dalam ayat yang terakhir ini adalah kesempurnaan di sini ya. And God's character that was emphasized in the last verse is His perfectness. Ini di dalam bahasa Yunani pakai istilah teleios ya, teleios. And the Greek term for that is teleos. Dan ya ini kalau mengambil apa paralel Hebrew-nya ya, itu Hebrew itu pakai istilah tamim. And the Hebrew term is tamim. Ya tamim itu kalau diterjemahkan ini bisa artinya itu complete ya, bisa blameless ya, perfect itu artinya. And tamim when translated can become blameless or perfect. Ya, complete. Complete. Dan teleos ini saya adalah terjemahan Septuagint ya, terjemahan Septuagint dari kata Hebrew tamim ini. So teleos is the Septuagint translation from tamim. Jadi saudara bisa melihat apa ya ini ya, hitung spektrum ya gitu ya, range of meanings dari kata ini gitu, perfection. Perfect itu apa artinya? So you can see the range of meaning that the word perfect has. Nah, istilah ini kalau di dalam Perjanjian Baru, saudara bisa membacanya di dalam 1 Korintus pasal 2, ya pasal 14, Filipi ayat 3. And you can in the New Testament, you can encounter this in 1 Corinthians chapter 2, or even in Philippians. Ya, Philippians chapter 3 or 1 Corinthians chapter 14 ya. Nah, di situ
artinya saya ini again bedo hitung spektrumnya itu seputar spiritual maturity ya, kedewasaan rohani di sini artinya. So the range of meaning mostly encapsulates about spiritual maturity. Matius sendiri menggunakan istilah yang sama ini ya, teleos. Ini muncul lagi di dalam 19 ayat 21. Nah, kita mau baca bagian ini, saya. 19 ayat 21. From which book? Matius kan. Matius pakai ini di Injilnya 19:21. Kamu terjemahin dulu. Matius pakai ini di dalam 19 ayat 21. So Matthew uses this in Matthew in the book of Matthew chapter 19 verse 21. Ya, sudah membaca di Injil Matius di sini ya. Ini kan cerita tentang orang muda yang kaya itu ya. Yang tanya tentang hidup, memperoleh hidup yang kekal. So this is in the context of the rich person who wants to receive eternal life. Ini juga ada paralelnya di dalam Lukas ya, di dalam Markus. And this is also in parallel with Luke and Matthew. Nah, saudara membaca dalam ayat ke-21, Yesus di situ mengatakan, berkata kepadanya, jikalau engkau hendak teleios, jikalau engkau hendak sempurna, ya, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jesus answered, if you want to be teleios, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you'll have treasure in heaven. Then come follow me. Jadi apa di sini artinya teleos? Apa artinya sempurna di sini ya? So what does teleos or what does perfect here mean? Ya di sini berarti bicara tentang again ya ini better righteousness ya, higher righteousness, better atau higher level of commitment seperti dikatakan Artie France ya. And once again, it talks about a better righteousness or a better or a higher level of commitment. Seperti dikatakan oleh Artie France. Just like how Artie France quoted or said. Yaitu dengan ya ini ya orang kaya ini menjual segala miliknya. That the rich is to sell all his possessions. Ya, dan ini kontras dengan ya tanggapan dia ya itu waktu dia menjawab di dalam ayat ke-20 sebelumnya kan dia mengatakan semua itu ya perintah Allah itu telah kuturuti. Semuanya itu telah kuturuti ya dia bilang seperti itu kan di dalam ayat ke-20. And this is in contrast to what his statement is in the verse 20 where he said all these I have kept, what do I still lack? Nah inilah saya seringkali sikap manusia ya dia merasa telah menuruti perintah Allah gitu. And it is in the very nature of us humans, and oftentimes we feel as if we are obedient. Ya, dia merasa telah telah berhasil untuk melakukannya. We feel as if we have successfully done it. Bahkan mungkin juga telah sempurna bahkan ya tanpa mungkin unconsciously itu mempunyai satu sikap yang seperti itu. And even it may happen unconsciously that we develop this kind of behavior. Nah, ini menarik ya jawaban Yesus kalau saudara membaca di dalam bagian ini ya. Yesus nggak menghina loh, misalnya dengan mengatakan waktu dia bilang semuanya telah kuturuti itu, mana mungkin kamu sudah menuruti semuanya. Yesus nggak menanggapi seperti itu ya, tidak. Jesus did not reprimand him in the sense that he said, it is impossible that you have kept all the commandments. He didn't answer it like that. Ya, Yesus juga nggak mengatakan, kamu liar, kamu ini pembohong, ya, self-righteous dan sebagainya. Juga nggak muncul saya di sini, tidak loh. Jesus didn't also expose him that he was a liar. Tetapi yang muncul di sini adalah kalimat ini, jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak sempurna. But Jesus answered, if you want to be perfect. Jadi sederhana ya saya. Ini apa yang dinyatakan yaitu bahwa orang muda yang kaya ini memang belum sempurna. And it's very simple because what Jesus meant here is that the rich person wasn't perfect. Ya. Lalu apa itu artinya sempurna di sini ya? And what does perfect here mean? Ya sekali lagi saya ya melihat
ya, mengerti, mengenal God's own character. And again, it is to know, to understand God's own character. Kadang saya waktu kita di dalam kehidupan ini ya, siapa sih di dalam kehidupan ini yang nggak pernah berkorban? Ya, kita sedikit banyak pernah lah saya berkorban gitu. And in this life, who has never sacrificed themselves? Of course, we have done it once or twice. Ya, kita juga pasti, saya percaya saudara pasti juga pernah mencintai. Masa nggak pernah mencintai sama sekali sih? Pasti pernah dong. Of course, I also believe that you have loved someone before. It is impossible for you not to not love someone. Tapi begini loh saya, di dalam pengorbanan kita, di dalam cinta kita, ya itu kita seringkali merasa cukup gitu. But sometimes in our sacrifice, in our love, sometimes we feel enough, as if we are enough. Padahal waktu kita diperhadapkan dengan tuntutan hukum Allah, ya kita sebelumnya belum mengerti itu apa artinya kasih Allah yang sesungguhnya. But when we are faced with God's Torah, God's commandments, then we are shown that we do not understand what love actually is. Kita ini sulit sekali saya mengasihi orang yang melukai kita misalnya ya. Let's say, for example, it is hard for us, it is difficult for us to love someone who has already hurt us before. Ya, kita nggak ada fighting spirit untuk tetap mengasihi mereka. Kita bisa just tekan tombol cancel culture misalnya ya. As if dia itu sudah nggak eksis lagi atau bagaimana. And it is very easy for us to adopt this cancel culture where we just, in the push of a button, just forget all about that person. Tetapi waktu kita mengenal Allah yang sejati, karakternya, But when we know about God and His character, dan kita juga akan mengerti bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang mengasihi musuh-musuhnya. then we are able to understand that the God that we know loves His enemies as well. Nah, saudara jangan pikir Allah nggak punya perasaan deh. Maksudnya Allah nggak mungkin terluka atau apa. Saudara jangan pikir seperti itu. Do not think that God has no feelings at all. Do not think that God cannot be hurt. Allah itu bukan batu, saudara. God is not a rock. Ya, kalau saudara membaca di dalam Alkitab gambaran tentang pribadi ketiga, Roh Kudus misalnya jelas dikatakan dia bisa didukakan, dia can be grieved, can be quenched bahkan di situ ditulis. And it is stated also in the Bible that the third person of God, the Holy Spirit, can be grieved and also can be quenched. Ya, Allah bukan nggak bisa berduka loh. God cannot be grieved. God cannot grieve, cannot not grieve. Ya, benar susah ya kalimatnya. Allah bukan tidak bisa berduka. Maksudnya Allah ya bisa berduka juga gitu ya. That means God can grieve. Saudara dan saya nggak ada excuse di sini gitu. And you and I have no excuse here at all. Ya, tapi ya dengan melihat kesempurnaan karakter Allah ini ya, kita bisa dibangun iman kita, cinta kasih kita untuk bertumbuh semakin dewasa, spiritual maturity, teleos itu tadi ya, sempurna. But when we see God's perfectness, then we are able to grow, we are able to develop, to have the spiritual maturity, and that is teleos. Di dalam hal ini kita bisa mengatakan ya seperti yang dicatat ini ya waktu Yesus berbicara dengan Yohanes ya waktu dia mau dibaptis itu. We pray that when we may be able to learn like when Jesus talked to John the Baptist. Yaitu waktu dia mau dibaptis, waktu Yesus mau dibaptis oleh Yohanes. That when he was about to be baptized by John. Ya, dia mengatakan biarlah ini semua terjadi to fulfill all righteousness. Ya, jadi Yesus itu datang untuk menggenapkan Taurat, menggenapkan semua righteousness. Ya. Where he said that this happened to fulfill all righteousness, to fulfill the Torah. Bagaimana sekali lagi Yesus fulfill ini ya? Bagaimana Yesus menggenapi righteousness ini? And once again, how does Jesus fulfill this righteousness? Ya, selain dia sendiri fulfill righteousness, dia menyatakan kesempurnaan righteousness-nya sampai mati di atas kayu salib ya, dan itu diberikannya kepada kita. Aside from the fact, aside from him doing this righteousness, he also carries this righteousness up unto the very end, and that is on the cross. Dan bahwa righteousness itu diberikannya kepada kita. And that imputes the righteousness to us. Tetapi juga ini sekaligus dia fulfills righteousness di dalam pengertian dia
membawa kita untuk sekali lagi ya saya melihat karakter Bapaknya ketika kita membaca Taurat. But also to invite us to see God the Father's character when we see the Torah. Nah, disitulah saya kita juga menjadi sempurna. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita semakin melihat karakter Allah, kita disempurnakan. And there we become perfect. We become even more perfect when we read the Bible, when we see the Torah, and we know more about God the Father's character, we become even more like Him. So, mari kita berdoa supaya waktu kita mendengar khotbah, waktu kita saat teduh, ya waktu kita Bible study, inilah yang kita lihat ya. Yang kita lihat itu adalah kesempurnaan karakter Allah kita. We pray that when we do Bible study, when we hear a sermon, or when we have devotional time, whatever we may do, pray that we may be able to see the perfectness of God's character. Semakin kita mengenal Allah yang karakternya sempurna itu, semakin kehidupan kita ini diubahkan, ditransformasi, disempurnakan. Because the more we know how perfect our God is, the more our life will be perfected. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua. Pray that God may show us His loving kindness. Mari kita masuk dalam doa, minta Saudara Ignacio untuk menutup di dalam doa. Let us pray. I will lead us in prayer. Father in heaven, we thank you so very much that you are a perfect God, that we believe in a God that is perfect like you. And we thank you, Father, that all the teachings that you have given us about righteousness, even though, Father, we are unrighteous, even though that we may sometimes even modify or twist your words that it may conform to our likings, we thank you once again, Father, that you have imputed the righteousness of Jesus into us. Let us, Father, when in every activity, in every devotion, sermon, Bible study that we do, may be able to see your character, your perfectness, and we pray that we may also be changed by it. Pray, Father, that in your perfectness we may be able to follow you even more. Leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.